Gini we ya. Ya, ini nggak bisa nih. Kita pakai cat nih. Kalau kamu meresap, masa kamu meresap? Kamu meresap enggak? Tes 1 2 3. Baru aja kok. Baru aja. Benar ya. Kayak udan mas suaranya. Enggak, bukan udan, itu kamar mandiku. Ada suara nih. Ya, malam semuanya, teman-teman. Itu ya, apa suara filternya bukan? Masa? Iya mungkin ya. Suara filternya bisa jadi. Bisa jadi itu filternya. Ini itu ya, tanya-nanya mungkin sementara ini saya bukain itunya, tapi gitu ya. Saya takutnya itu di-ban lagi sana. Kalau di-ban lagi ini saya permanen 3 kali. Kalau di-ban lagi saya permanen. Rada delay, masa rada delay? Masa dah? Iya bro, rada delay ya teman-teman. Tes. Iya, biar kamu ndak tahu semua, ya kan? Nanti kalau dibahas tahu semua kan mereka kan itu dirugikan, ada yang dirugikan, ada yang pencet lapor. Enggak, itu bukan bannetnya, bukan bukan perkara laporan. Kalau laporan gitu itu masih itu ada peringatan. Itu enggak, ya sudah pasti ada yang menghendaki itu. Ya berarti bisa dari Kominfo ataupun dari itu, dari apa, TikToknya aku enggak tahu. Enggak mungkin. Wong itu momentum kok. BDC gimana? BDC, nah ini nanti kita mau bahas BDC gimana ya. Ini saya sambil baca chatnya. Gue sesekali tak bukain, tapi aku saya wedi. Mendingan kalau yang chat ini saya mau itu aja, mau apa, kenapa kok live? Saya pengen mengalihkan ke YouTube. Jadi saya live dengan kondisi seperti ini biar ini kan teman-teman bisa masuk semua. Ya, teman-teman semua bisa subscribe untuk Iwan Crypto, untuk YouTube Iwan Crypto. Ya. Ya, malam semuanya. Jadi teman-teman bisa itu subscribe untuk YouTube Iwan Crypto. Kalau umpamanya teman-teman butuh untuk masuk Telegram, kita masih buka untuk beberapa teman-teman. Apa subscribe aja di YouTube-nya Iwan Crypto. Setelah itu teman-teman itu aja apa, follow aja punyanya itu si siapa, Elite Global, Elite
Global, Bro Elite Global. Ya. Oh, sudah lama. Itu inbox aku, Bro Haikal. Nanti masuk Telegram, grup Telegram. Kita sudah masukin semua. Kita butuh 500 sampai 1000. Targetnya adalah 1000 untuk subscribe-nya biar bisa tertata juga. Iya, 2 hari kemarin saya enggak itu karena ada pekerjaan. Nanti apa gitu aja. Nah ini lebih baik kumpul semua, nanti baru itu ya kita bisa pindah ke YouTube ya. Makanya ini lebih baik saya kumpulin dulu semua ya di tab-tab layarnya dulu. Habis ini kita pindah ke YouTube. Ya, saya berharap besok saya bisa itu live-nya ini seperti ini. Live-nya seperti ini. Terus itu ada handphone satu lagi untuk YouTube. Jadi nanti tetap konsentrasinya chatnya di YouTube, live-nya live streaming di YouTube aja ya. Jadi ada 2, bisa dibuka 2. Nanti yang butuh chat ya ke YouTube, yang mau lihat wajah saya ya di TikTok gitu. Nah itu Bro Kak, nanti inget ke ya Bro Kak, untuk Bro Kak ini kan ya aktif. Ingetin untuk itu buka admin ya. Jadi admin ya Bro Kak, jadi nanti admin juga biar bisa aktif, bantu Bro Elite juga. Aku tim TikTok. Semarangnya nanti deh. Di Semarang. Semarangnya di Semarang ya udah. Di itu Semarang Utara, Tanah Mas. Gitu. Ya. Nah ini enak karena kalau ini nanti tak buka langsung di Candle, banyak di bandnya Mas saya. Takutnya ini permanen nanti. Di band permanen. Kalau udah ketiga. Karena ini permasalahannya bukan karena dilaporkan. Ya, selamat malam. Ya, yang belum itu Telegram, ikut Telegram ya. Untuk BTC saat ini teman-teman, itu kalau teman-teman perhatikan yang di time frame 1 hari, Bro Elite apa mau tak naikkan? Bro Elite nanti itu aja boleh. Komalmu itu tau Bro Elite yang membuka itu. Komalmu itu buka cap. Bisa lah ya. Aja. Kok badi marai event. Wis tak jelasin aja ya. Tak jelasin dulu. Nanti kalau masih teman-teman, nanti yang terakhir kita akan pindah ke YouTube boleh ya. Ini kita nunggu semua teman-teman yang kemarin bagus saja naikin. Sorry nelpon kelapa. Tema baru ya gitu. Jadi nanti teman-teman tanya, nanti saya jawab areanya di mana gitu ya. Jadi untuk saat ini lebih baik sementara seperti ini dulu teman-teman. Telegramnya apa? Nah itu klik inbox aja. Telegram saya tuh ada di video TikTok saya sebetulnya. Kalau teman-teman lihat video saya ini ya, TikTok ini di sini itu sebenarnya sudah ada semua. Saya tak bukain ya. Sebenarnya kalau di video itu ada di video-nya itu ada gambar ada gambar barcode untuk Telegram. Teman-teman bisa klik aja barcode-nya itu sudah masuk ke Telegramku. Nanti inbox aja ya. Bro Lasna nanti inbox aja, apa enggak itu ke Bro Elite atau Bro Oka bisa. Nanti Bro Elite bisa bukain admin buat itu Bro Oka juga itu. Nah kalau untuk teman-teman yang yang pengen kita kan memang rencananya mau live untuk streaming di YouTube. Jadi
Bang boleh nanya apa bedanya? Enggak, kalau di sini ini saya sudah di-ban 2 kali, bisa kemungkinan di-ban 3 kali dan permanen. Karena TikTok itu sensitif terhadap chat. Ternyata seperti itu. Karena saya sendiri tanya-tanya ke teman-teman yang ada agensinya, mereka bilang ya itu karena cat ini untuk TikTok ini cukup sensitif, dan itu mungkin salah satu yang berpotensi untuk di-ban gitu. Jadi makanya kita lebih baik untuk yang cat kalau mau di YouTube. Iya, kalau di YouTube bisa lihat cat nanti. Jadi kalau untuk saat ini BTC teman-teman, BTC lebih baik, karena kalau saya melihat momentumnya ini sebetulnya seperti bedanya di TikTok enak bisa nyawa gitu. Masa? Enggak, masa suaranya difilter juga ini? Oke. Loh ini enggak difilter, suara merdu ya. Ini iki. Tes. Iki apa iki suarane? Atau suara iki robot? Iya, suara robot. Tes. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini suaranya apa ini? Suaranya di Ronald. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes. Aku malah kemekelan. Aduh. Iya piye. Tidak ada gitu. Tes. Piye suarane? Normal ya, oke. Jadi BTC itu ya teman-teman, untuk BTC yang perlu diwaspadai, saya itu melihat yang saya takutin loh, itu adalah dia di week 1 kali lagi itu di area 24.850, itu yang saya takutin teman-teman. Jadi perhatikan area itu, kalau yang terjadi adalah posisinya dia cepat, nanti dia left trade nggak di-ban. Iya, kalau yang nggak terlalu gini lebih cenderung menurut saya ya masih ada something, nggak mungkin nggak gitu loh, masih ada sesuatu lah. Kenapa kok prospeknya kan, karena ada something, tetap ada lah, ada pihak-pihak tertentu yang kalau bisa kamu jangan pinter gitu loh. Tujuannya kalau bisa semua trader di Indonesia ya ojo pinter gitu loh. Ada pihak-pihak tertentu yang itu, yang mengharapkan itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman kemarin ini kita itu ya sudah dapat margin, kita habis itu satukan dengan BTC up dan naik bener kok, naik ke 28.000 dan kita pukul lagi itu BTC down lagi. Itu menurut saya yang rentan yang saya bahas itu adalah tipe ETF. Karena saat ini saya ngomong jujur teman-teman, 80% orang trading di dalam kondisi market downtrend. Ini kan downtrend. Berarti kalau kita baca marketnya adalah dari BTC-nya, itu adalah bearish memegang kontrol. Ketika bearish memegang kontrol, itu saya berharap teman-teman jangan beli koin sembarangan.
Nah caranya gimana Om? Harusnya caranya itu adalah BTC Down pada saat 30.800 sampai 31.500 kemarin waktu BTC-nya itu beli BTC Down. Seperti yang sudah kita bahas dari Januari sampai Februari yang lalu. Sebetulnya Juni akhir kan kita sudah sepakat, ayo beli. Nah saat itu ada yang beli, ada yang tidak beli. Kalau Bang Calvin itu walaupun terlambat tapi malah lebih tinggi, lebih bagus. Belinya di ketika 31.500. BTC Down-nya begitu masuk ke 25.000 dia sudah margin 74%. Terus kemarin 25.000 kita jual BTC Down kita 50%, dibeliin BTC up, mengkombinasikan itu. Ini ilmu kalau mbok gulung terus itu juga berbahaya. Berbahaya buat siapa? Buat exchange. Gitu loh. Karena di tengah downtrend itu hampir rataan teman-teman. Wis takonono wis sing pro sisan wis. 80% itu udah sangkut debat. Saya ngomong terus terang aja. Orang beli koin di tengah market downtrend atau bearish memegang kontrol seperti ini tidak sangkut wis hebat. Nah caranya gimana? Saya mempelajari dalam 3,5 tahun ini, ternyata celahnya itu adalah ada di dalam tipe down. Ketika bearish memegang kontrol, MA99-nya sudah belok, itu yang harus dibeli adalah tipe down. Kenapa tipe down saya tidak saya jual semua? Saya jual cuma 50%, tak sentek lagi dengan BTC up, terus 28.000 kemarin tak cicilin lagi untuk tipe down-nya. Ya karena untuk kondisi market saat ini itu beli koin lebih berat. Ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita berenang gitu ya. Kalau kita berenang aja, market downtrend itu adalah market dengan arus ke bawah kan berarti. Nah, ilustrasi kalau dia marketnya turun tapi landai, itu seperti kita sedang berenang di sungai dengan gelombang yang cukup kecil. Itu masih bisa mbok kendaliin, masih bisa mbok lawan. Tapi kalau dengan market downtrend itu sama aja, kamu sedang berenang melawan dari arus, sedangkan arus itu dihasilkan oleh dari air terjun. Otomatis kan lebih kencang. Nah, market ketika downtrend, orang pengen dapat margin atau kemenangan, itu sangat sulit. Sama aja kita sedang melawan arus dari air terjun itu, ilustrasinya gitu. Malam Om Iwan. Ya malam, Berbiso. Gitu ya. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan. Dalam market downtrend seperti ini atau bearish memegang kontrol, kalaupun dia bisa naik BTC itu paling areanya adalah 28.300. Itu di MA99 time frame 1 hari. Itu pakainya MA7, MA25, MA99 ya, teman-teman. Jadi di situ yang teman-teman perlu perhatikan. Makanya jangan jual beli. Kalau yang di Telegram itu sudah kita info. Sudah kita info bahwa untuk saat ini jangan terlalu banyak jual beli koin. Lebih baik menunggu. Nanti kalau teman-teman pengen beli lebih aman menurut saya di BTC Down. Kapan? Di 0,0081 sampai 0,0076. Itu cicil aja. Karena itu kurang lebih di areanya nanti BTC kalau sampai terjadi dia nyentuh lagi di area 28.000 sampai 28.400. Maaf, telat, baru siap kerja. Oh iya, enggak apa-apa, Bro. Makasih, Vika. Bro Vika, itu tadi
lihat momentumnya aja ya. Kalau untuk take profit margin kan sudah 20%. Sebenarnya boleh mbok take profit marginnya aja boleh. Kalau soal feeling untuk profit, kalau yang sudah 0,008 kemarin beli BTC Down ketika 28.000 kan berarti sudah take profit margin 20%. Itu boleh, marginnya aja di take profit boleh. Kalau seandainya dia narik ke atas lagi, tinggal nimpa aja dengan take profitmu itu mbok beliin lagi. Berarti kuota koinmu lebih banyak dari yang beli yang lalu gitu. Terus kalau umpamanya dia turun di 24.850 ya di take profit juga boleh. Terus take profitnya jangan semua ya, karena untuk membeli BTC Down saat ini untuk di harga tinggi sudah susah. Lebih baik BTC Downmu itu pelan-pelan dijualnya pelan-pelan, karena nanti finalnya itu adalah sampai November. Kalau saya BTC Down saya memang tak diemin sampai November, tapi nanti kalau seandainya ini terjadi cepat 24.850 terjadi cepat dalam waktu hari ini atau besok, saya akan take profit dulu lagi 50%. Karena kemungkinan besar kalau terjadinya cepat dan nge-weak itu akan mantul di area dari 24.850 menjadi naik lagi ke 28.300. Itu sangat berpotensi itu. Jadi kalau teman-teman mau lihat nanti chartnya gimana ya, kita ayo esodus ke YouTube ya. Ya, Nenen baru gabung, jadi tadi nggak ngikut. Kalau melihat marketnya sulit karena RSI-nya saat ini RSI-nya itu di time frame 1 hari itu di tengah. Jadi itu kalaupun turun ya cepat, kalaupun naik ya cepat. Jadi ini cuman bandar aja. Bandar pengen pukul, menurut saya akan dipukul dua-duanya. Ini akan liquid hunter, dipukul antara dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Areanya yang akan dipukul adalah 24.850 dan di atas itu adalah 28.300. Itu dua-duanya dipukul. Dan itu cepat dan nge-weak. Jadi pergunakanlah itu momentum itu. Ya. Oh, ya gitu ya. Ini pergerakannya akan sangat cepat karena kalau teman-teman bisa lihat chartnya ya tak pandu aja teman-teman lihat chartnya di tanggal itu, chart yang bisa melihatkan kondisi market saat ini. Teman-teman bisa lihat chart pada tanggal 25 Oktober 2019. Nah itu yang saya maksud. Pola ini yang akan terjadi pada beberapa hari ke depan. Saya bisa diturunin ke bawah dulu sedikit, habis itu dihantam ke atas. Enggak, yang chartnya 20 itu 25 Oktober 2019 itu chartnya itu polanan saat ini itu sangat berpotensi untuk membentuk itu seperti pola itu, antara dipukul di bawah dan dipukul di atas. Bang, kapan mulai bisa beli spot? Desember pertengahan. Jangan November itu paling nanti masih ada sideways-nya, kamu jenuh. Lebih baik dipolin sekalian nanti Desember antara tanggal 10 sampai tanggal 15. Bukan 25 Oktober ini, Bro Sebastian. Tapi saya pengen menunjukkan bahwa 25 Oktober 2019 kemungkinan besar terjadi juga akan terjadi momentum itu kembali. Naik dan turun dan turun sedikit dan dipukul atas lagi. Saya sebenarnya lebih senang bisa membagikan kepada teman-teman itu chartnya langsung, jadi enak gitu. Ya, 2019 itu panduannya seperti itu kurang lebih. Jadi kalaupun nanti naik sebenarnya kalaupun dia turun
Kalau menurut saya dia akan diturunkan dulu, habis itu dibantai langsung digas ke atas. Setelah digas ke atas di EMA 99 atasnya sedikit dipukul lagi ke bawah sampai nanti November Desember. Jadi teman-teman yang sudah tipe down itu take profitnya tidak usah terburu-buru. Take profitnya berapa Om? Sudah margin 20%, mau mbok take profit 30 dulu boleh. Nanti sisanya umpamanya terjadi kenaikan dipukulin lagi di atas, gitu aja. Tapi BTC down itu kalau teman-teman perhatikan, BTC down itu marginnya lebih gede. Dan tadi ya seperti tadi ombak itu ya, arus karena air terjun. Jangan kita melawan arus ketika kondisi downtrend. Jadi ingat-ingat, sayangi dompet walletmu, jangan jual beli koin. Saat ini menurut saya pergunakan uang kecil, tidak usah banyak-banyak. Umpamanya kuota biasanya 1000, jadiin $200 aja. Beli koin enggak Om? Belilah koin SRP aja. Beswi aman. Ya. Liquid hunter ya, takutnya gitu. Om Iwan, saya beli 28 desain sampai sekarang saya sudah profit 100% atau sesuai modal. Gini, yang mbok TP itu variasi. Umpamanya itu kan berarti sudah 20%-an ya marginnya aja tok. Kalau 20% marginnya aja tok, berarti kamu itu aja take profitnya boleh 20%, boleh 30%, boleh. Nanti sisanya itu bisa mbok beliin kalau seandainya dia nge-up di atas tadi, tunggu aja di 0,008. Habis mbok jual 30%, itu sentekin di entryan 0,008. Itu ngunci kamu lagi, mbok pukul lagi di atasnya itu. Ya, tapi kalau tidak terjadi pun ya tidak masalah. Sisanya kan masih 70% bisa mbok jual nanti November. Karena kan belum tentu dia narik ke 28 lagi. Karena kalau teman-teman perhatikan, time frame 1 hari ini sudah oke sekali. Kita tuh sudah ngepost tepat seperti sesuai dengan harapan di MA25. Saya enggak terlalu yakin, setengah-setengah lah ya. Apakah akan naik lagi ke MA99 atau tidak kan kita belum tahu. Permasalahannya di situ. Jadi tipe down ini kenapa tidak dijual semua? Permasalahannya kita tidak tahu apakah dia mampu naik lagi atau tidak. Jadi tetap take profit margin, kalaupun dia naik nanti pukul lagi dengan 30% take profitmu itu. Gitu. Ya. Itu ya. Jadi seger gitu. Naik enggak ada masalah, turun enggak ada masalah, turun lebih seger ya. Jadi kalau tipe down itu kita mengikuti arus. Maksudnya tadi dari ilustrasi tadi ya, seperti air terjun, jangan kita melawan arusnya. Tapi apa yang harus teman-teman pelajari? Dana yang biasanya teman-teman pergunakan $1000, pergunakan cuma $200. Beli apa? Tipe down. Tunggu sampai November, Desember jual. Itu kerugianmu akan sangat kecil. Bagaimana cara mengatasi ini? Saya sudah matiin ini. Saya sudah tunggu momentum ini. Makanya teman-teman kalau perhatikan dari tanggal 28 Juni, sebenarnya sinyal itu sangat kuat. Saya berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman bahwa ini adalah momentum pembelokan arah, pembelokan market yang mulai berubah. Tapi kan tidak serta-merta semua akan sama dengan cara berpikir. Tapi minimal saya kan sudah jujur apa yang ada di dalam portofolio saya jujur sama teman-teman, saya keluar market, saya jual koin saya semua, saya beli TP down, dan sekarang saya margin sudah menikmati dari semuanya gitu. Jadi dari sini saya berharap ada satu edukasi di masa depan. 1 tahun sebelum halving itu adalah kita sudah mengalami 2 momentum dalam 1 tahun ini, yaitu momentum uptrend dan momentum downtrend. Jadi dari bullish dari Desember sampai Juni sampai November, Desember itu bearish. Kemungkinan rebound dulu enggak ke 267. Kalau rebound dia
kemungkinan bisa jadi tidak nanggung di 267, malah berpotensi itu gini, dia itu dipukul ngewi ke bawah. Ini yang saya takutin loh ya. Dia yang mau pukul bawah dan atas itu adalah 24.850 di week. Setelah itu besoknya kita dibawa beberapa hari ke depan, dibawa terbang untuk menuju 28.300. Makanya kenapa tipe down itu saya suruh diemin aja, take profitnya itu marginnya aja, karena kalau seandainya itu yang terjadi sampai dia naik lagi ke 28.300 itu adalah MA99 di time frame satu harinya, teman-teman bisa pukul lagi dengan BTC down lagi. Jadi tidak ada masalah dengan BTC down. Teman-teman itu tidak melawan arus jadi kalau berenang itu tidak melawan arus, ikutin arusnya. Dia mau kemana? Ayo kita berangkat gitu. Nanti tenagamu akan ringan. Saya sudah matiin ini market seperti ini. Saya berharap untuk Indonesia ini mendapat satu pengalaman baru, di mana sebelum halving ini teman-teman bisa belajar sesuatu. Kita akan nanti 4 tahun ke depan itu adalah satu pengalaman berharga yang bisa teman-teman pergunakan di masa depan. Itu harapan saya untuk teman-teman bisa betul-betul memperhatikan 1 tahun sebelum halving ini dipelajari secara detail. Kita ini kan setahun ini kita sudah belajar banyak. Saya berharap lulusan CBT Army ini sudah banyak dan ceritanya nanti sudah, saya berharap sekarang saya tidak sangkut lagi, saya take profit, saya margin, saya sudah mulai berani untuk live, saya mulai bicara tentang sebuah keilmuan. Itu yang saya harapkan. Ada muncul banyak orang-orang yang peduli atas bangsa ini untuk biar trader pemula itu mendapat bekal yang benar di dalam pembeliannya. Itu yang paling tepat gitu ya. Jadi ayolah, kita itu perlu berjuang. Bang, simpan kripto di mana? Ya di exchange, toko kripto ya. Saya untuk nyebut sing liyane sing ilegal. Marah di ban. Naik ditambah, turun dijual. Betul, kuwi Ferguson wis. Sik benar, aku tak ambil minum dulu ya. Bentar. Betul, itu betul bro Ferguson itu. Karena kalau BTC down itu teman-teman sudah tidak usah pusing ya, apalagi yang sudah belinya sudah angkatan 30 ke atas gitu ya, harusnya tidak dijual, sudah santai. Kita kalau target untuk BTC down teman-teman nanti jualnya di 0,15, itu udah deal 01, ini kan 0,009 lebih ya. Jadi nanti kalau November itu diperkirakan kemungkinan November akhir, pertengahan sampai akhir ya, itu sampai 0,0015 sampai 0,021. Itu diecar-ecar aja 0,15, 0,16 itu diecar-ecar jualin aja 15% sampai 0,21. Selesai. Enggak terus. Aduh. Ya, itu ya. Jadi harapan saya teman-teman itu bisa ndak sangkut. Itu harapan saya, cuman saat ini karena market saat ini teman-teman, jujur saya terus ingetin kepada teman-teman, sayangi dompetmu, jangan jual beli koin, uji nyali terus jangan. Sebaiknya jangan. Tapi barusan koin apa itu bang? Apanya? Koin kita enggak bahas, kita bahasnya BTC kan.
BTC Don. Belinya BTC Don. Jadi tidak beli BTC, tidak beli. Kalau beli koin ya menurut saya yang layak untuk saat ini buat simpan ya SRP. Yang layak disimpan SRP. Kalau apa? Bukan 15%, 0,0015 itu adalah BTC Don. Jadi BTC Don saat ini kan harganya 0,0096 dolar. Nanti kalau November itu dia akan sampai ke 0,1 kilo zero. Nolnya jadi tinggal satu toh, ada dua, ini kan dua. Jadi 0,0015 sampai 0,021 itu dicicil jual terus sampai 0,21 selesai. Kalau sudah 0,20 harusnya sudah lempar semua, lepas semua untuk BTC Don ya. Harusnya sudah selesai kalau untuk itu. Maaf tanya, nggak apa-apa Thanos, tanya aja. Gitu ya. Jadi untuk BTC Don itu targetnya masih margin berapa? Lumayan kalau sampai November teman-teman masih dapat lah, kalau cuma 80-90% untuk harga sekarang pun ini masih dapat. Jadi kalau saat nyetel BTC Don di mana di itu ya apa punyanya CZ itu dulu ya. Aku kok yang ngomong GSN gue kok soalnya termasuk apa kata-kata yang di ban oleh Kominfo kan repot, ikut ke ban juga ya. Gitu ya. Toko kripto juga ada ya. Bisa ke 009 ya. Moga-moga ke 008 sih oh. Kalau dia nanti di 28.000 kan ke 008 lagi. Kita beli lagi. Saya tuh punya BTC Don, tapi saya berharap 0,008 lagi. Karena apa, meh pulaan lagi gitu loh. Meh pulaan lagi. Kalau nanti BTC Don apa tunggu aja dulu, tetap standby aja di 0,008, 0,009, 79, 0,0076 sampean. Itu cicilin semua aja dari 0,008. Ya toh. BTC mau kemana? BTC mau pukul atas dan pukul bawah. Bisa jadi mau ada atraksi ini. Menuju 002. Ya sembarang pohon buat cicilo sembarang enggak apa-apa, bener Bang Calvin tuh. Targetnya itu November 0,002. Matane napa itu? Loh, iki itu. Kacamatane Ferguson. Om BTC ini dari filternya ya. Ini dari filternya. Kotak-kotak ini. Om BTC Don maksimal di November ya. Iya, di November pertengahan sampai akhir aja jual. Nanti Desember kita belinya koin. BTC kisaran berapa Bang? BTC kemungkinan berpotensi kalau saya melihat adalah dipukul ke bawah bisa, saya takutnya dikasih week dulu di 24.800, habis itu kita dibawa naik dulu ke 28.300. Setelahnya baru tumbang sampai November. Ini terjadi mungkin cepat sebelum FOMC. Karena FOMC akan dentuman lagi menurut saya. Tapi bisa juga ini tidak terjadi di 28.300-nya tidak terjadi, turun langsung, drop langsung bisa. Tapi kemungkinannya kecil. Kalaupun seandainya dia tidak mau naik, ini seandainya ya, tidak mau naik, tidak mau turun di 24.850 ataupun tidak mau naik di 28.300, dia akan nyentuh di MA25. Tadi ada yang bilang bisa ndak ke 26.700 ya, itu
menyentuh di 26.700. Berarti dia menentunya di tengah-tengah aja, habis itu tumbang itu sudah berarti sideways aja. Kalau sampai dia tidak mau di 24.850 atau tidak mau di 28.300, berarti dia akan ada di tengah-tengah, yaitu menunggu MA25 di time frame 1 hari itu menjemput. Setelah menjemput itu sekitar areanya adalah 26.500 sampai 26.700 seperti tadi yang ada yang bilang kan. Nah, setelah itu berarti kalau yang terjadi itu teman-teman ingat-ingat itu sudah tidak akan naik lagi kemungkinan potensinya, tapi dia akan langsung ngepos saja di MA25, setelah itu tumbang deng gitu ya. Itu bisa jadi areanya akan ke 19.500. 20 sampai 19.500 itu sampai November kemungkinan. Walaupun ada naik turunnya ya. Tapi BTC Down tetap oke. Candlenya mana Om? Candlenya enggak berani. Nanti kalau mau candle kita pindah aja ke YouTube. Ya, jangan lupa nanti ke depan kalau memang tidak memungkinkan untuk di sini itu saya berharap gini, kita tetap ada, nanti saya akan bikin 2. Harapan saya ada yang mau lihat tampang saya itu bisa lihat di TikTok, kalau mau lihat candle bisa di YouTube. Jadi saya nanti akan buat satu menghadap ke sini, satu menghadap ke layar itu. Tapi butuh itu ya, handphone satu lagi, saya punyanya tab sekali. Jadi kebesaran ya susah tak itu. Aku TikTok pokoknya. Iya. Kayak Peri. Aduh. Gitu ya. Ya, jadi kalau umpamanya dia tidak mau ke bawah maupun ke atas, yaitu areanya 26.785. Di situ ngepost, di situ enggak sampai di situ mantul lagi ya berarti jelek langsung 20.000. BNB sama SRP ya oke. Ben Koma karo jasone kuwi kampus ya dewasa gagib ya, itu aktor kesukaanku loh bro, itu aktor kesukaanku, jadi sampai tak share toh jebule ya SRP aja, betul, ini saya mau bahas SRP ya. Jadi untuk SRP, khusus SRP ini menjadi catatan penting. Untuk SRP kalaupun nanti seandainya terjadi bisa enggak dia koreksi 0,45 ya, bisa terjadi di 0,45 satu kali bisa, tapi tidak usah takut. Sekarang itu udah murah, kalau mau buat cicil aja. Nanti kalau seandainya turun di 0,45, cicil kembali aja. Gitu. Nanti tunggu sampai kalau untuk SRP itu stacking aja, untuk tujuannya adalah untuk halving. Karena kemungkinan kita kan tidak ngerti, takutnya momentum ini dia tidak mau turun lagi. Itu permasalahannya kan di situ SRP. Ya. Jadi nabung aja tidak apa-apa, SRP kalau itu di stacking aja boleh. Cari aja stacking yang dapatnya diskonannya lebih mahal, lebih banyak itu boleh. Nah, itu nanti jual aja sekitar tanggal 2025. Boleh kan kalau untuk SRP. Ya. Gitu ya. Jadi kalau seandainya 0,45 terjadi ya beli lagi. Boleh. Ya. Tapi saat ini boleh dicicil boleh ya. Target terdekat untuk SRP itu target terdekatnya kalau saya secara pribadi
Itu 0,73 untuk SRP ya. Untuk target awal ini kemungkinan dalam waktu moga-moga akan dikasih napas di 0,73 ya. Kita gitu. Kongkon ngedol kabeh kok Bang Calvin. Ora kuwi apa? Kuwi Ferguson wis duwe SRP urung kuwi. Ferguson Bro. Kalau SRP sama SLM memang hampir mirip. Sudah, oh ya, mantep toh Ferguson. Sampai terus gitu, ini tadi 400 kamu jadi $10 wis patang ewu lho, 4.000 lho. Mosok nyangkut 0,7. Lah kok iso toh? Kayak lu perjalanan iki apa meneh? Mesti ana sing ngene-ngene ya. Kayak lu gue percaya tentang kripto. Emang lu siapa? Lah kuwi kan gampang. Tinggal ora usah mbok delok, mbok slash ngono kan. Ketok ya uripmu sangat memprihatinkan. Tak blokir ya. Ben ora stres kuwi. Sing ngene tak blokir. Langsung tak eksekusi. Sebenarnya aku tuh meringankan beban mereka. Iya, langsung tak blokir. Ben apa? Ben ora stres malahan. Bisa kayak wong kepahitan ngono. Nyetara sangkute parah iki. Halo Bro Enggi. Bro Enggi. Wong pusat kuwi mau om. Bagi raja ya. Aduh. Malam ya Bro Enggi, gimana kabari? Sudah ambil BTC Down enggak Bro Enggi? Off dulu ya, semoga take profit ya. Ya teman-teman pokoknya apa itu ya, jangan terlalu, kalaupun beli koin itu tujuannya adalah scalping, memang kamu jaga gitu. Kalau saat ini itu rentan, menurut saya untuk koin lebih resiko. Kalau saya secara pribadi lebih baik sudah konsentrasi di BTC Down. Mau naik turun terserah. Kalau sudah feelingnya ada naik, ada kenaikan, sentek kunci BTC Down, sentek cicil lagi BTC Down, sudah gitu aja. Targetnya BTC Down malah kita bisa ngukur kan, lebih ke BTC nya akan ngedrop ke 19.000, 20 ribuan, berarti kan kurang lebih areanya antara 0,02 dolar. Jadi BTC Down-nya lebih bisa terukur daripada BTC Up. Kalau BTC Up ini kan ke teman-teman atau koin-koin kan teman-teman tidak bisa ngukur. Bro Enggi seger ya, semoga sudah ya, mantap. Jangan lupa ATP loh bro, kemarin 25, harusnya kalau dari atas ya berarti 25.800, 25 berapa ya, 25.125 ya kemarin, harusnya ATP juga. Terus apa ini mungkin siapa tahu bro masih dikasih penurunan, kalau memang terjadi 24.850 boleh TP sebagian lagi, karena kalau itu terjadi cepat, yang saya takutin adalah dia akan mantul di area 28.300. Kalau ini nge-week malam ini atau besok,
nge-week di 24.850 itu tanda ya teman-teman. Hati-hati, itu akan berpotensi terjadinya candle toyib muncul di bawah, itu akan mukul balik ke atas dulu untuk ngepost di MA 99 yaitu 28.300. Itu yang perlu teman-teman waspadai. Tapi kalau tidak terjadi itu berarti dia flat, cuman sideways aja, dia bermain di area harga sekarang sampai nanti mungkin dia akan menyentuh di area 26.700-an. Berarti dia ada di ring itu antara harga sekarang ini kan harga berapa sekarang? 25 ya. Ini ring yang dia mainkannya ada 25.400 sampai kalau memang dia tidak mau naik, tidak mau turun ke bawah ke 24.850, berarti dia akan memainkan ring sideways-nya itu di area 25.400 sampai 20. Dia akan tarik lagi nanti ke 26.700-an. Sekitar itu. Kalau dia tidak mau turun ke bawah maupun mukul ke atas. Itu ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi sideways-nya di area-area itu. On BNB gimana? Oke, BNB ya. BNB tidak apa-apa, biarin aja, santai aja BNB. BNB apakah ada kenaikan? Kemungkinan potensinya tetap dia naik di area itu tetap ada. Itu areanya adalah sekarang akan mengalami penurunan. Kok saya mau masuk LTC buat swing nunggu berapa? Wah, LTC yang koin-koin saat ini berat loh bro. Kalau untuk swing saat ini semua koin sebetulnya tidak bisa mbok swing trading, karena yang bisa itu malah gal itu bisa, kan sudah di bawah banget. Kalau saat ini targetmu itu cuma di MA 99 aja. Harusnya belinya itu nanti koin itu Desember bukan November. Kalau kamu belinya November, nanti nunggu lagi karena masih ada double bottomnya kan di Desembernya. Jadi cuman capek tok naik turun aja. Jadi November ke Desember itu nanti tidak dapat apa-apa. Apalagi yang jual beli uangnya kena pajak aja udah habis di situ. Makanya kalau teman-teman perhatikan di dalam labku kemarin beberapa itu ya, itu adalah saya jarang jual beli. Jadi beli sekali di momentum sudah diamin diecer-ecer jual. Seperti contoh BTC Don, walaupun sedikit BTC Don saya itu cuman 200 dolar, $100, tapi kalau teman-teman perhatikan nanti momentum terakhirnya tetap marginnya lipatan. Saya sudah take profit margin 54%, terus saya beliin BTC up lagi margin lagi 23%. Ini BTC Don saya yang 08 kemarin beli di 28.000 sudah margin 20%, sama yang di atas 38 itu nambah lagi. Jadi lebih baik saat ini itu adalah fokus saja konsentrasi kepada ETF Don. Nah, kenapa saya di ya ini yang saya bahas itu tidak biasa. Tahu enggak? Yang saya bahas ini tidak jarang orang membahas. Jadi orang seperti saya lebih baik dimatikan di TikTok gitu. Kalau mau tahu gitu. Karena apa? Market downtrend. Sudah tanya berapa pro player lah gitu. Survei aja gitu. Di market downtrend orang enggak sangkut itu udah hebat. Ya, orang tidak sangkut itu udah hebat. Hampir rataan orang yang jual beli koin di market bearish memegang kontrol rata-rata 80% trader itu akan sangkut. Makanya saya pesan kepada teman-teman, sayangi dompetmu, lebih baik cicil pelan-pelan itu ETF Don, BTC Don, ETH Don yang sudah di atas gitu. Itu jauh lebih safety. Ikuti aja. Itu kan berarti kalau downtrend itu seperti air terjun, ikutin aja irama airnya. Dia turun, ikutin. Kita gandul aja dengan market.
Jangan kita lawan. Buat apa? Capek. Kita harus berenang melawan arus, arusnya air terjun lagi. Kalau arusnya datar, kali itu ya, tidak masalah, kita masih bisa ngelawan. Kalau downtrend itu seperti kita melawan arus air terjun. Sama aja kita mengeluarkan energi dengan ilmumu yang beberapa macam. Itu saya sudah pernah alami. Beli koin, ya dapat margin tapi kecil-kecil, percuma, tenagamu habis, waktumu habis, konsentrasimu habis, tidurmu pun ya tidak nyenyak. Lebih baik pergunakan momentum, ikuti irama airnya, alirannya kemana. Oh, baru ke bawah, beli ETF DON. Pakai uang tidak usah terlalu besar. Biasanya kamu modal $1.000, pakai $200 aja. Buat apa beli ETF? Pelan-pelan cicil sampai November jual. Itu jauh lebih simpel. Uangmu tidak bercacar, kamu tidak sangkut. Itu harapanku menjelaskan dari bulan Juni, akhir bulan kemarin. Itu karena ini, saya sedang pengen mempersiapkan CBD Army untuk ini. Jadi makanya saya di Bennett itu apa ya? Dasarnya ini menurut saya. Nanggap ya? Biar kamu semua tidak ngerti tentang apa market down ini. Ya, modal 60 tidak apa-apa, 60 dengan ilmu akan jadi hebat. BNB kalau mau masuk spot entry di berapa? Susah, ini naik pun tidak banyak saat ini. BNB kamu bisanya scalpingan ya. Daripada kamu BNB, ya kalau BNB secara pribadi memang murah, nanti di 200. Tapi kan nanti begitu marketnya BTC-nya juga turun, ikut turun juga. Karena kemarin harusnya kan BNB itu ada momentum satu kali di 2207. Harusnya naik, saya saja sudah take profit dari BNB up juga, ya kan? Itu waktu di 234. Tapi kalau sekarang turun, ya potensi kenaikan untuk BNB memang akan sampai di MA99 260. Memang ada kenaikan itu berpotensi ke situ, kemungkinan berpotensi. Nah makanya kenapa kok saya melihat marketnya BTC akan diangkatin lagi ke 28.300, ya masalahnya itu BNB-nya belum naik. Jadi potensi untuk BTC naik satu kali lagi di 28.300 sangat terbuka lebar. Tapi sebelum itu terjadi, yang terjadi adalah dia pukulin wick di 24.850, setelah itu baru dipukul 28.300. Itu yang saya takutin yang terjadi, dia akan pukul atas bawah. Gitu ya. Jadi teman-teman seperti itu, apalagi yang futur ya, kamu hati-hati. Karena takutnya marketnya adalah dipukul ke bawah, setelah itu diajar ke atas. Terus gitu ya untuk BNB. Kalau saya secara pribadi, daripada beli koin lebih baik kamu cicil aja BTC down. Nanti kalau naik di 28.000 pukul BTC down. Kalau naik pukul BTC down. Ya, potong bebean saya berarti sering lihat apa YouTube-nya Koryo Gunawan. Saya mendorong untuk teman-teman itu, jadi saya ini bagaimana sudut pandang saya secara dasar berinvestasi, melihat sudut pandang market itu di kripto, ilmu dasarnya itu ya salah satu adalah saya sering melihat YouTube-nya Koryo Gunawan. Jadi teman-teman, saya mendorong teman-teman untuk lihat, karena itu orang yang menurut saya itu penuh pengalaman gitu, pengalaman. Jadi itu menurut saya itu tidak banyak lah orang yang memiliki ilmu seperti Koryo, ketenangannya dalam melewati setiap badai-badai dalam perjalanan tradingnya dari waktu ke waktu. Itu pengalaman itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dan itu yang teman-teman perlu perhatikan, detail-detail kecil ketika dia menjelaskan sesuatu. Hal-hal yang simpel kelihatannya itu adalah poin-poin dasar di mana teman-teman bisa membekali keilmuannya itu menjadi lebih kuat atau lebih baku gitu. Air bening ya, oke. Bisa ikutan week ya.
Kalau SRP code week itu kemungkinan bisa di 0,45. Makanya kan ada space-nya kan di situ. Jadi kalau nanti 0,45 pukul aja beli lagi. Temaskan otot. Iya, oke. Santai dulu, saat ini adalah waktunya rehat. Teman-teman sambil melihat market ketika naik itu nanti dibeli BTC Down dan ETH Down. Targetnya untuk BTC Down apa 0,0080 sampai 0,0076 itu boleh dicicil. Dapat disiplin ya. Salam dari kami ya. Gitu ya. Terus apa pelan-pelan aja nyicil, karena kalau teman-teman menurut saya loh ya, teman-teman mau beli koin ya scalping aja pelan-pelan, tapi menurut saya lebih beresiko. Kenapa? Pada waktu marketnya BTC masih di atas MA99-nya belum turun, saya malah menganjurkan untuk scalping aja, karena posisi BTC-nya belum jebol di MA99-nya. Tapi kalau sudah jebol di MA99-nya, teman-teman sebenarnya jauh lebih berat untuk teman-teman scalping. Karena kan marketnya itu seperti ilustrasinya tadi, seperti air terjun itu. Jadi arusnya itu terlalu kencang. Jangan melawan arus yang sedang kencang. Walaupun kamu punya kepintaran itu akan mengeluarkan energi yang super. Kalau saya lebih senang apa? Tak ikutin arusnya. Jangan ngikutin keinginan kita untuk fat terus. Sediakan untuk fat terus itu malah pada Desember. Karena Desember itu menarik sekali. Jadi ada yang tanya, apakah bisa ke 32? Jangankan ke 32, nanti ke 34 sampai 36 kemungkinan terjadi itu Januari akan bisa terjadi. Jadi nanti itu kombinasinya dengan ETF. Nanti ETF itu nanti kan disahkan nanti bisa Desember. Tunggu aja momentumnya. ETF sampai sekarang orang pada gembar-gembor ya. ETF akan sahkan ya. Kata akan ya. Sampai sekarang itu belum ada. Berarti itu akan ditunda, intinya dia akan pada momentum tertentu akan ya sekarang sedang ditunda, nah itu nanti drop dulu. Nanti momentum yang paling tepat itu biasanya market dipompa itu pada Desember. Itu gongnya nanti Desember mereka. Seolah-olah strategi euforia dikumpulkan itu untuk naik sampai nanti dikasih harapan dulu di 34-36 itu di DC. Setelah di 19.000 dikuasai pukul di atas, dinaikin dulu sampai Januari akhir. Setelah itu dibantai lagi. Ya. Jadi itu hati-hati. Makanya kalau 32-34 itu bisa terjadi nanti Januari. Sudah disetting buat halving lah, iya betul. Jadi nanti ETF itu waktunya itu menurut saya malah Desember ya teman-teman. Desember itu momentum tepat lah untuk ETF, untuk di ACC itu memang mungkin akan di ACC. Menurut saya di ACC. Tinggal waktu aja. Gitu ya. Nanti lah ini gimana teman-teman? Mau apa tetap gini? Apa mau pakai cat? Tapi dengan YouTube. Masih ada di pohon banyak, panenan 40 hari sekali biasanya. Mantap ya. Kita perlu diserbu loh itu Bang Calvin. Pelopone kita perlu diserbu ini. Lah pakai cat tapi di YouTube mau. Kalau di tele handphoneku jeglek kok. Handphoneku jeglek kalau di tele. Kalau pakai cat
berarti di YouTube. Saya nanti satuin ya. Jadi nanti ada live, tapi nanti ada live untuk ini, tapi nanti tak muka ya kan. Nanti ada live untuk YouTube chat. Jadi nanti teman-teman yang pengen chat ya apa lihatnya di YouTube. Kalian baca chat ya gitu. Gitu ya. Jadi mulai besok aja mulai besok apa saya ini ya di sini pindah karena ini handphonenya masih satu tok, saya tidak bisa. Mau pindah? Oke, Bang Calvin yuk diputuskan semuanya. Kalau mau pindah besok Om ya wis besok. Soalnya yang ndak ki radang juga sih. Induk sementing intisarinya tahu ya. Teman-teman intisarinya tahu saat ini fokusnya itu adalah BTC Down aja dan ETH Down, konsentrasi besok aja ya betul. Jadi ya oke gitu ya, besok kita kumpul lagi. Ini besok hari apa? Oh reksa loh besok aku ki ono omahku ki ono kuwi ono kebaktian kali ya ono MK kuwi. Jadi Jumat ndak isa ya, aku Jumat isane jam 10 ke atas. Ndak bisa, aku rumahku tuh dipakai ada tamu nih sampai malam. Jadi besok kalaupun live kemungkinan bisa di atas jam 10. Banyak kopi lubang bikin. Sanda sih Om ya, oh bener. Daripada ini di banner nanti itu loh eman-eman toh. Maksudnya aku melihat itu ya, teman-teman banyak yang lihat di TikTok karena kalau yang di YouTube itu sedikit toh. Nanti eman-eman menurut saya. Makasih klik dulu, makasih ya. Ya tak apa, gini santai. Malah sebenarnya aku pengen naik ke siapa lagi? Yuk naik ya, naik ya. Ya wes yuk naik yuk. Yuk bincang-bincang ya. Yuk, siapa yang mau naik ini? Ini piye carane? Tak fokus. Tak malah together ini. Kalau together itu mau manggil ya. Ngundang tamu ki sapa? Ibu Kak. Ya. Yuk naik yuk. Yuk teman-teman naik. Yuk visual yuk. Ya. Siapa yang mana lagi? Iya enggak kayak BTC naik loh. Enggak, lu kira. Nah, bro beli. Lu kamu turun. Ya udah malah aku diundang ya udah. Masih. Oh iya. Kalau BDC ini ya, ketentuannya C2 kalaupun terjadi nanti sampai di dropin 20 drastis, itu di 24.850 potensinya bukan didorong ke bawah. Menurut saya akan itu di week sekali, setelah itu dipukul lagi ke atas untuk 28.300. Kalau yang terjadi 24.850 itu kesentuh, itu malah dia mantul mukul lagi ke atas 20.000.
malahan. Tapi kalau saat ini yang paling tepat ya C2 aja. Targetnya adalah 25.400 sampai 26.700. Ya, Bro Hansiu. Lho ki Edi Sunawan di. Munggah tau Bro, Bro Edi ndi? Kowe jarine men takon-takon. Kene saiki. Ini men takon-takon. Bro Elin naik. Bisa dengar enggak nih? Coba Bro Hansiu tes. Enggak berani. Ono Bang Calvin ora usah wedi. Ndi Abah Calvin dia Abah Calvin iki. Ora cetok ya Abah Calvin ya. Komiko barang ndi. Dah gitu ya. Cukup ya. Cukup ya. Iya. Cukup ya. Cukup semua ya teman-teman. Gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya, buat Bang Calvin, buat Bapak Bro Elit, Edi Ferguso ya, Bro Hansiu, Bro Kak, juga Solana Prima ya, terus apa lagi Bro Edi ya, Komiko mana Komiko? Komiko ora ana suarane ya. Meneng wae nyimak ra lagi. Klik dulu Smokis ya, senang Bapak, Solana, Ebi, Gilang. Yang belum apa? Bang Dwi, Suyin, Moses, Al, Renggi, Haikal. Yang belum join grup bisa inbox aku atau ndak inbox ke Bro Elit atau Bro Oka. Nanti minta dimasukin ke grup. Jangan lupa juga subscribe untuk YouTube Iwan Crypto ya. Jadi mungkin kita akan next untuk chat itu butuh untuk live di YouTube gitu. Itu ya. Oke. Semuanya terima kasih. Indonesia suka ilmu. Oh ya, Bro Sebastian. Take profit selalu. God bless you all.